Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 kelas 4D PAI yang akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan emosi yang disusun oleh Aldi Wijaya, Najmi Aulia, dan Elisa Aprilia. A. Pengertian emosi. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi sering diistilahkan juga dengan perasaan. Senang merupakan perasaan, sedang takut merupakan emosi. Perasaan menunjukkan suasana batin yang lebih tenang dan tertutup karena tidak banyak melibatkan aspek fisik. Sedangkan emosi menggambarkan suasana batin atau suasana hati yang membentuk suatu kontinum atau garis yang merentang dari perasaan. Sangat senang atau sangat suka sampai tidak senang atau tidak suka. Perasaan timbul karena adanya rangsangan dari luar, bersifat subjektif dan temporer. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan atau perilaku fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras, atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa lebar dan sebagainya. Beberapa contoh macam emosi yang lain adalah gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Emosi dan perasaan adalah dua hal yang berbeda, tetapi perbedaan antara keduanya tidak dapat dinyatakan dengan tegas. Emosi dan perasaan merupakan suatu gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan, akan tetapi tidak jelas batasnya. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan antara fisik, antara lain berupa yang pertama, reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona. Kedua, peredaran darah bertambah cepat bila marah. Ketiga, pernapasan, bernapas panjang kalau kecewa. Yang keempat, pupil mata membesar bila marah. Kelima, liur, mengering kalau takut atau tegang. Yang keenam, bulu roma berdiri kalau takut. Yang ketujuh, pencernaan mencet-mencet kalau tegang. Yang kedelapan, otot ketegangan dan ketakutan menyebabkan otot menegang atau bergetar, bisa dibilang tremor. Dan yang terakhir, komposisi darah. Komposisi darah akan ikut berubah karena emosional yang menyebabkan kelenjar-kelenjar lebih aktif. B. Perkembangan emosi. Perilaku seseorang dan munculnya berbagai kebutuhan disebabkan oleh berbagai dorongan dan minat. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat-minat seseorang itu terpenuhi merupakan dasar dari pengalaman emosionalnya. Perjalanan kehidupan tiap-tiap orang tidak selalu sama. Kehidupan mereka masing-masing berjalan menurut polanya sendiri-sendiri. Seseorang yang pola kehidupannya berlangsung mulus, yang dorongan dan keinginan atau minatnya dapat terpenuhi atau dapat berhasil dicapai, ia cenderung memiliki perkembangan emosi yang stabil, dan demikian dapat menikmati hidupnya. Sebaliknya, jika dorongan dan keinginannya tidak berhasil terpenuhi, baik hal tersebut disebabkan karena kurangnya kemampuan untuk memenuhinya atau karena kondisi lingkungan yang kurang menunjang, sangat dimungkinkan perkembangan emosionalnya mengalami gangguan. Minimal ada 4 ciri emosi. Yang pertama, pengalaman emosional bersifat pribadi atau subjektif. Ada perbedaan pengalaman antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Yang kedua, ada perubahan secara fisik. Misalnya, kalau marah, jantung berdetak lebih cepat. Yang ketiga, diekspresikan dalam perilaku seperti takut, marah, sedih, dan bahagia. Yang keempat, sebagai motif, yaitu tenaga yang mendorong seseorang melakukan kegiatan. Misalnya, orang yang sedang marah mempunyai tenaga dan dorongan untuk memukul atau merusak barang. Ciri khas penampilan atau ekspresi emosi anak. Yang pertama, reaksi emosinya kuat terhadap situasi yang sederhana maupun yang serius, namun dapat berubah dengan bertambahnya usia anak. Yang kedua, reaksi emosi mencerminkan individualitas anak. Misalnya, jika anak ketakutan, ada yang menangis, menjerit, lari, bahkan bersembunyi di balik seseorang. Yang ketiga, bersifat sementara. Kalau sedih, anak menangis,
tapi setelah itu cepat berhenti apabila perhatiannya dialihkan. Yang keempat, seringkali tampak dengan ekspresi fisik dan gejala. Misalnya, perubahan roman muka dan gerakan tubuh, dan ada juga anak yang menjadi gelisah, melamun, dan menggigit kuku. C. Karakteristik perkembangan emosi. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola masa kanak-kanak. Jenis emosi secara normal yang dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada macam derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya, dan khususnya pada pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Untuk selanjutnya, berikut ini dibahas berbagai kondisi emosional seperti cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan dan permusuhan, serta ketakutan dan kecemasan. 1. Cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan masa kanak-kanak dan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup bahagia dan sehat tanpa mendapatkan cinta dari orang lain. Yang kedua adalah kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam kepribadian. Rasa marah juga penting dalam kehidupan karena melalui rasa marahnya seseorang dapat mempertajam tuntutannya sendiri dan pemilikan minat-minatnya sendiri. Ada beberapa faktor yang sangat penting sehubungan dengan rasa marah. Yang pertama, adanya kenyataan bahwa perasaan marah berhubungan dengan usaha manusia memiliki dirinya dan menjadi dirinya sendiri. Yang kedua adalah pertimbangan penting lainnya ialah ketika individu mencapai masa remaja, dia tidak hanya merupakan subjek kemarahan yang berkembang dan kemudian menjadi surut, tetapi juga mempunyai sikap-sikap kemarahan yang tersisa dalam bentuk dendam, kesedihan, prasangka, atau kecenderungan untuk merasa tersiksa. Yang ketiga, seringkali perasaan marah sengaja disembunyikan dan seringkali tampak dalam bentuk yang samar-samar. Bahkan, seni dari cinta mungkin dipakai sebagai alat kemarahan. Dan yang keempat adalah kemarahan mungkin berbalik pada dirinya sendiri. Dalam beberapa hal, aspek ini merupakan aspek yang sangat penting dan juga paling sulit dipahami. Yang ketiga, ketakutan dan kecemasan. Banyak ketakutan baru muncul karena adanya kecemasan dan rasa berani yang bersamaan dengan perkembangan remaja itu sendiri. Semua anak menjelang remaja sedikit banyak takut terhadap waktu. Beberapa di antara mereka merasa takut hanya kepada kejadian-kejadian bila mereka dalam bahaya. Beberapa orang mengalami rasa takut sampai berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Yang keempat, upaya-upaya optimalisasi perkembangan emosi. Anak yang lebih menyukai interaksi dengan manusia daripada benda akan lebih mengembangkan kecakapan sosial sehingga mereka lebih populer daripada anak yang interaksi sosialnya terbatas. Yang umumnya terjadi dalam periode ini adalah bahwa anak lebih menyukai kontak sosial sejenis daripada hubungan sosial dengan kelompok jenis kelamin yang berlawanan. Antar usia 2 dan 3 tahun, anak menunjukkan minat yang nyata untuk melihat anak-anak lain dan berusaha mengadakan kontak sosial dengan mereka. Ini dikenal sebagai bermain sejajar, yaitu bermain sendiri-sendiri, tidak bermain dengan anak-anak lain. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Jane Piaget mengenai psikologi anak. Ia mengatakan, hanya pendidikan yang mampu menyelamatkan masyarakat kita dari kemungkinan kehancuran. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.